Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema integritas. Saya hanya akan ambil satu pasal dalam firman Tuhan, Mazmur 15 ayat 1-5. Perikopnya berjudul, Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ayat pertama, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ayat keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Luar biasa firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang sebuah nilai, yaitu integritas. Hanya orang yang berintegritas yang boleh datang kepada Tuhan. Apa itu integritas? Integritas adalah kejujuran hati nurani, memperkatakan dan melakukan apa yang benar, baik dilihat maupun tidak dilihat orang, menjadikan Tuhan sebagai juri kehidupan. Mudah sekali untuk orang berbuat benar ketika dilihat orang. Mudah sekali kita berusaha kelihatan benar di depan orang banyak. Tetapi integritas merupakan kejujuran hati nurani, apa yang ada di kedalaman hati kita yang orang lain gak tahu. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, hati orang siapa yang tahu. Integritas membuat orang memperkatakan dan melakukan apa yang benar meski dilihat atau tidak dilihat orang, karena dia menjadikan Tuhan sebagai penilai kehidupannya, juri dalam hidupnya. Mazmur 15 ayat 1-5 mengupas integritas dalam 3 hal. Yang pertama, integritas dalam perbuatan. Yang kedua, integritas dalam perkataan. Yang ketiga, integritas dalam keuangan. Saya akan mengupas satu-satu. Mazmur 15 ayat yang kedua membahas tentang integritas dalam perbuatan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Orang yang berintegritas itu selalu memastikan dia taat aturan dan tidak melanggar hukum. Karena itulah orang yang berintegritas berani diuji, berani diperiksa. Ketika kami mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan, sejak awal saya bilang sama suami saya bahwa kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku, bagaimana hukum di Indonesia, dan kita harus diperiksa oleh public accountant. Karena kami pernah tinggal di Australia dan besar di sana, kami sudah terbiasa dengan aturan-aturan yang jelas, keuangan yang selalu harus dilaporkan. Di Australia kalau kita bisnis itu banyak sekali pajak yang harus dibayar, tiap bulan ada pelaporan GST dan lain sebagainya. Sehingga saya sudah terbiasa dengan itu. Kami punya public accountant yang mengaudit keuangan perusahaan kami. Yayasan Tangan Pengharapan harus bisa mempertanggungjawabkan setiap donasi yang diberikan oleh para donatur. Kita harus berani diperiksa. Siapapun yang sekiranya ingin melihat keuangan Tangan Pengharapan boleh datang ke kantor Tangan Pengharapan dan melihat hasil audit, hasil opini dari public accountant. Satu kali ada seorang pengusaha yang ingin mensupport Tangan Pengharapan. Sebelum mensupport Tangan Pengharapan, beliau berkata, kirimkan bank statementmu semuanya hari ini juga. Tanpa pikir panjang, saya langsung suruh staf keuangan scan email dan kirim, scan email dan kirim. Meskipun pada akhirnya saya tahu dari public accountant kami, tidaklah legal bagi orang untuk melihat privasi seperti itu. Bank statement harus di-scan dan kirim, itu merupakan dokumen konfidensial. Publik hanya boleh melihat laporan opini dari public accountant. Tapi karena kami merasa tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, kami di menit beliau minta, kami scan, kami email, kami scan, kami email. Meskipun waktu itu beliau belum bantu. Melihat kecepatan kami dalam mengirimkan apa yang beliau minta, pada akhirnya beliau menjadi percaya, dan untuk sekitar 1,5 tahun beliau sempat support kami dengan beras. Kami sangat bersyukur karena Tuhan mendidik kami untuk berintegritas dalam perkara-perkara kecil. Ketika kami pelayanan keliling dari satu persekutuan, dari satu gereja ke gereja yang lain, dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, ketika kami selesai khotbah, beberapa kali orang sering menitipkan persembahan kasih untuk Tangan Pengharapan. Mereka menitipkan donasi buat Tangan Pengharapan. Saya sama Jojo selalu memastikan seberapapun donasi yang dititipkan kepada kami
menyetorkan ke bagian keuangan. Dan saya minta bagian keuangan yang menyetorkan donasi itu untuk memfoto bukti penyetoran uang dan itu dikirim ke grup sehingga semua orang tahu berapa yang saya terima dan tanda terima yang dikirimkan ke donatur itu sama. Saya memastikan bahwa orang tidak syak bahwa kami mencuri atau mengambil uang yang mereka berikan kepada Tangan Pengharapan. Oleh karena itu, kami selalu memastikan ada saksi-saksi di kantor yang menyaksikan uang yang kami bawa. Bahkan untuk setiap penjualan merchandise, kami memastikan ada 2 staf yang menghitung bersama-sama dan harus menyetorkan ke bank dan bukti penyetoran bank itu difoto dan dikirim ke grup sehingga semua orang tahu. Integritas dalam hal-hal kecil sangatlah penting karena tidak mungkin kita bisa dipercaya Tuhan perkara-perkara yang besar kalau kita tidak bisa berintegritas dalam hal-hal kecil. Firman Tuhan berkata, orang yang setia dalam perkara kecil yang bisa dipercaya perkara-perkara besar.